Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yang pertama saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa masuk ke kelas. Tapi insya Allah pembelajaran kita bisa kita laksanakan dengan melihat video ini. Hari ini singkat aja. Kita akan belajar pengantar untuk ke elektrokimia. Jadi elektrokimia itu cabang ilmu kimia yang mempelajari listrik dan ilmu kimia gitu ya. Jadi ada beberapa hal, misalnya ada beberapa benda di sekitar kita itu yang bisa menghasilkan listrik dari reaksi-reaksi kimia. Contohnya adalah batu baterai, kemudian aki dan lain sebagainya, yang sampai hari ini, bahkan pada hari ini itu sangat-sangat diminati untuk kegiatan kita sehari-hari. Contohnya pada kegiatan mobil listrik ya, itu butuh baterai untuk menjalankan mobilnya. Bahkan sekarang tuh lagi ngetren ke mobil listrik. Nah, kita akan pelajari sedikit ya tentunya. Tapi sebelum ke situ, kita belajar pengantarnya dulu, yaitu kita akan belajar redox. Nah, mungkin kalian tuh udah pernah dengar tuh redox, apalagi anak OSIS ya. Redox, ya kan? Tukang foto-foto, tuh tukang bikin konten, ya kan? Nah, redox itu apa sih? Redox dalam ilmu kimia itu sebenarnya sebuah singkatan, yaitu dari kata reduksi dan oksidasi. Jadi kalau disingkat ya, redox, reduksi dan oksidasi adalah salah satu jenis reaksi kimia yang bisa kita pelajari ketika kita belajar kimia. Kata reduksi sendiri pasti kalian pernah dengar, reduksi gitu ya. Dalam bahasa Indonesia sendiri reduksi itu artinya pengurangan gitu ya. Itu benar, karena nanti reduksi itu terkait juga dengan pengurangan. Pengurangan apa? Nanti akan kita pelajari. Sementara oksidasi, mungkin kalian juga udah pernah dengar gitu, oksidasi ya. Misalnya besi yang teroksidasi ya, itu kalau dia teroksidasi dia akan berkarat gitu ya. Jadi perkaratan besi, itu besi yang berkarat itu karena besi mengalami reaksi oksidasi. Nah, apa sih reduksi dan oksidasi itu? Kita akan pelajari bersama. Jadi ada 3 pengertian redox ya. Redox itu tadi reduksi dan oksidasi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, pengertian yang pertama adalah berdasarkan keterlibatan oksigen ya. Kalau kita lihat dari namanya aja tuh, oksidasi itu kan erat banget tuh ya sama oksigen. Jadi emang di sini dalam reaksi oksidasi itu yang pengertian pertama adalah berdasarkan keterlibatannya dengan oksigen. Nah, yang pertama misalnya Fe ya, yang tadi ya besi, itu kalau dia berinteraksi dengan oksigen ya, bereaksi dengan oksigen, maka dia akan membentuk karat ya. Nah, karat ini rumus kimianya adalah FeO2. Jadi kalau besi mengikat oksigen ya, ini kita sebut dengan oksidasi. Jadi oksidasi di sini adalah berdasarkan keterlibatan dengan oksigen, maka oksidasi bisa kita artikan pengikatan atau penambahan oksigen. Jadi kalau ada unsur kimia, entah itu besi, entah itu seng dan lain sebagainya, kalau dia mengikat atau menambah oksigen ya dalam dirinya atau dalam suatu senyawa kimia, maka itu kita sebut oksidasi. Nah, terus kalau reduksi itu gimana? Reduksi itu kebalikannya aja gitu ya. Tapi sebelum ke reduksi, mungkin contoh yang lainnya dulu kali ya. Misalnya sekarang magnesium. Magnesium ini kalau dia bereaksi dengan oksigen sama ya, maka ini kita sebut dengan oksidasi. Jadi magnesiumnya teroksidasi, dia akan membentuk MgO ya. Jadi ada oksigennya lagi nih, maka itu kita juga sebut dia dengan oksidasi.
ya, oksidasi. Lalu apa reduksi? Reduksi itu pasti kebalikannya dari oksidasi. Kalau oksidasi adalah pengikatan atau penambahan oksigen, maka reduksi adalah pengurangan oksigen atau pelepasan ya. Pengurangan atau pelepasan oksigen. Contoh ya, tinggal dibalik aja, namanya juga kebalikan gitu ya. Misalnya MgO. Ini kalau dia melepaskan oksigen atau oksigennya kita hilangin, berarti dia jadi Mg plus O2. Nah, di sini kamu lihat Mg yang tadinya berikatan dengan O, dia buang tuh O-nya ya. Sehingga sekarang dia menjadi Mg kembali dan melepaskan oksigen. Ngomong-ngomong nih, reaksinya belum setara ya, benar ya. Di sini harus ada 2, di sini juga harus ada 2. Nah, ini juga berarti ya. Nah, supaya setara ya. Jadi kalau suatu reaksi kimia itu melepaskan oksigen atau dalam suatu senyawa kimia itu membuang oksigen atau melepaskan ikatannya dengan oksigen, maka itu kita sebut dia reduksi. Jadi berdasarkan keterlibatannya dengan oksigen, oksidasi berarti pengikatan atau penambahan oksigen, sementara reduksi adalah pengurangan atau pelepasan oksigen. Oke, itu pengertian yang pertama ya. Lalu ada juga pengertian yang kedua. Ini berdasarkan keterlibatan elektron. Elektron tuh biasanya disingkat E kasih minus gitu ya. Minusnya kecil di atas, E minus elektron ya, itu artinya ya. Oke. Nah, apa itu reduksi dan oksidasi berdasarkan keterlibatan elektron? Saya punya contoh. Kamu ingat pasti kelas 11 Usafia pernah bilang semua unsur itu nggak stabil ya. Dia supaya jadi stabil itu harus melepaskan atau menerima elektron. Misal, nih saya punya natrium, nomor atomnya 11 ya kan. Kalau kita konfigurasikan dulu Usafia pasti 2, 8, 1. Belakangnya tuh 1 elektron valensinya. Nggak stabil, karena untuk stabil dia harus ikut aturan oktet ya kan. Dia itu harus 8 elektron valensinya, sementara natrium ini nggak 8 tuh, dia tuh berapa tuh, 1 ya, nggak stabil. Makanya Na itu harus membuat gimana caranya elektron valensinya atau elektron paling belakang ini 8. Ada 2 pilihan. Dia itu mencari tambahan elektron supaya 8 atau dia membuang elektronnya ya. Jadi dia pilih yang mana tuh? Kamu bayangin elektron nih, elektron valensinya 1, belakangnya ini 1 ya kan. Supaya jadi 8, pilihannya 2, menambah atau membuang, mengurangi elektron. Kalau dia menambah misalnya supaya jadi 8, maka dia harus menambah 7 elektron. Tambahan 7, dia harus nyari 7. Sementara untuk pilihan yang kedua, kalau dia membuang atau melepaskan elektron supaya belakangnya jadi 8, dia itu cukup melepaskan 1 aja nih elektronnya ini. Dikurangi aja, 1 ini dibuang aja. Ya kan? Sehingga belakangnya nanti elektron valensinya 8. Mana yang natrium pilih? Pasti yang sedikit. Daripada dia mencari 7, ya kan? Mending dia membuang 1 atau melepas 1 ya kan, karena 7 itu terlalu banyak ya. Nah, sehingga natrium tuh dia melepaskan 1 elektron ya, 1-nya dibuang sehingga hilang, tapi natrium dia jadi bermuatan positif ya. Kalau kita tuliskan ya reaksinya, berarti Na yang tadinya netral punya elektron 11, dia akan berubah menjadi Na plus dengan melepaskan 1 elektronnya. Jadi kalau suatu atom itu melepaskan elektron, dia bermuatan jadi bermuatan positif. Tapi kalau nanti dia mendapatkan elektron, berarti mendapatkan muatan negatif, maka muatannya jadi negatif gitu kan. Nah, karena natrium ini melepaskan elektron yang bermuatan negatif, maka muatannya yang tadinya netral menjadi positif. Nah, kamu
Perhatikan di sini. Natrium ini melepaskan elektron sehingga dia bermuatan positif. Kamu perhatikan, natrium yang tadinya 0, muatannya kan netral ya tadinya ya. Sekarang jadi bertambah 1, positif 1. Maka dalam hal ini dia kita sebut oksidasi. Nah, setiap atom yang teroksidasi ya berarti dia menjadi bermuatan positif, pasti dia melepaskan elektron ya. Maka pengertian oksidasi berdasarkan keterlibatan elektron, oksidasi adalah ya melepas elektron atau E- ya, elektron itu ya. Nah, itu pengertian oksidasi yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi ya, oksidasi adalah pengikatan atau penambahan oksigen, yang kedua pengertiannya adalah melepas elektron. Jadi itu oksidasi. Lah, reduksi gimana? Ya reduksi tinggal kebalikannya aja. Berarti reduksi itu mengikat elektron. Contohnya ya, kalau reduksi contohnya berarti misalnya Cl gitu kan. Cl yang dia punya nomor atom 17 berarti elektronnya 17. Kalau kita konfigurasikan 2, 8, 7. Elektron valensnya 7, ingat dia harus oktet. Supaya 8 punya dua pilihan, mencari, menambah, atau membuang. Kalau dia mau jadi 8, kalau menambah dia menambah 1. Tapi kalau dia membuang maka dia harus membuang 7. Mana yang dia pilih? Pasti yang dikit ya, yang membuang 1. Yang menambah 1. Jadi dia harus mencari 1 elektron untuk stabil ya. Maka datanglah tuh elektron dari mana nggak tahu ya kan, sehingga sekarang Cl 2, 8, 7-nya ketambahan 1 jadi 8 ya, stabil oktet, tapi elektronnya atau muatannya bermuatan negatif karena dapat muatan negatif dari atom yang lain. Nah, kalau kita tuliskan Cl yang tadinya netral, dia menambah 1 elektron ya, sejumlah 1, sehingga sekarang dia menjadi Cl minus ya. Nah, karena Cl ini mengikat elektron, maka ini kita sebut dia tereduksi. Muatannya yang tadi netral, di sini 0 ya kan, nggak ada muatannya, sekarang menjadi muatan negatif alias turun muatannya dari 0 ke negatif 1. Nah, contoh yang lainnya teman-teman ya, oksidasi. Ingat ya, oksidasi itu dia mengikat, oksidasi adalah melepas elektron ya. Contohnya tadi kita tulis lagi ya, misalnya Na itu kalau dia mengikat elektron jadi Na+, melepas elektron ya, jadi Na+, plus amin. Nah, contoh yang lain misalnya adalah Cu, teman-teman. Cu ini bisa menjadi Cu2+. Nah, kalau Cu2+ berarti dia melepaskan berapa elektron? Karena muatannya 2+, pasti dia melepaskan 2 elektron. Nah, dia bisa melepaskan 1 elektron ya. Jadi atom-atom itu ada yang melepaskan 1 elektron, ada yang melepaskan 2 elektron. Misalnya lagi Fe, besi itu karena dia logam transisi, dia bisa menjadi 2+ atau 3+. Misalnya dia Fe3 atau Fe3+, maka karena dia 3+, pasti dia melepaskan 3 elektron dan seterusnya ya. Jadi oksidasi adalah pelepasan elektron ya, ditandai juga dengan peningkatan muatan ya, yang tadinya netral menjadi positif. Nah, sementara kalau reduksi ya berarti kebalikannya tuh, reduksi. Reduksi berarti mengikat elektron. Contohnya tadi kita tulis lagi ya, Cl ya. Misalnya dia mengikat 1 elektron tadi menjadi Cl minus ya. Atau contoh yang lainnya misalnya oksigen, kalau dia mendapatkan 2 elektron berarti muatannya jadi berapa teman-teman? Oksigen 2 minus dan seterusnya ya. Jadi bisa mengikat 2 elektron, bisa mengikat 3 elektron dan seterusnya, tergantung berapa elektron valensinya atau bagaimana dia mencapai kestabilan. Nah, karena dia mengikat elektron maka kita sebut dia tereduksi. Muatannya yang tadinya netral ya, di sini oksigen netral, tidak ada muatan, netral. Setelah mengikat elektron sejumlah 2, dia bermuatan 2 minus ya. Oke, itu pengertian yang kedua. Jadi oksidasi adalah melepas elektron, sementara reduksi adalah mengikat elektron. Nah, pengertian yang ketiga atau yang terakhir,
yaitu berdasarkan kenaikan atau penurunan. Nah, ada yang namanya Bilox. Kita akan pelajari ya, ini cukup panjang ya pembelajaran atau belajar terkait Bilox. Kita pelajari dulu apa itu Bilox ya. Bilox adalah suatu bilangan ya. Bilox itu singkatan ya. Kepanjangannya adalah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Atau bahasa Inggrisnya oxidation number. Ya. Oke. Apa itu bilangan oksidasi? Nah, bilangan oksidasi itu adalah bilangan yang menggambarkan jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, contoh yang sederhana tadi di pengertian yang kedua, teman-teman, kita udah belajar bahwa ternyata oksidasi itu pelepasan elektron ya. Contohnya Na ya. Misalnya Na. Na tadi dia menjadi Na+ karena dia melepaskan satu elektron. Nah, karena kamu bisa perhatikan elektron yang terlibat di sini jumlahnya ada berapa? Ada 1 elektron. Ya, maka Bilox Na dalam reaksi ini sama dengan 1. Kenapa kok 1? Plus 1. Kenapa kok plus 1? Karena dia melibatkan 1 elektron dan dia menjadi bermuatan positif. Makanya Biloxnya menjadi plus 1. Jadi Bilox Na adalah plus 1. Contoh yang lainnya misalnya Zn. Ya, Zn ini bisa menjadi Zn2+ karena dia melepaskan 2 elektron. Kamu perhatikan elektron yang terlibat di sini ada berapa? Ada 2 elektron. Maka dengan kata lain, Biloxnya Zn adalah plus 2. Kenapa? Karena dia melepaskan 2 elektron dan dia menjadi bermuatan 2+. Gampang ya? Nah, Bilox itu bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif. Kalau tadi misalnya Cl, dia menangkap 1 elektron sehingga menjadi Cl-. Maka dia karena dia mengikat 1 elektron dan dia menjadi muatannya negatif 1, maka Bilox Cl berapa? -1 ya. Begitu juga dengan oksigen tadi ya, misalnya oksigen dia menangkap 2 elektron sehingga jadi O2-. Nah, berapa Biloxnya? 2, -2. Oke, gampang ya teman-teman ya. Jadi itu bilangan oksidasi adalah bilangan yang menggambarkan berapa sih elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Nanti akan kita perjelas dengan contoh-contoh supaya lebih paham terkait dengan Bilox ini, teman-teman. Nah, videonya saya stop sampai sini dulu. Nanti saya akan share link untuk belajar ada yang namanya aturan menentukan Bilox. Nah, jadi dalam menentukan Bilox suatu unsur ya, itu ada aturannya yang akan kalian pelajari melalui link atau file yang saya kirimkan. Lalu silahkan nanti mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Semoga sukses. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya lewat WhatsApp. Insya Allah saya akan buka dalam beberapa jam ke depan dan insya Allah akan saya jawab. Silahkan bertanya apa yang belum paham, boleh voice note, boleh foto apa yang kamu belum paham, atau boleh juga chat apa yang kamu belum paham. Insya Allah akan saya jawab segera. Terima kasih teman-teman.
Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.